pada posisi kaki ketika berdiri ketika sholat. Posisi kaki kita seperti apa antara kanan dan kiri? Bismillahirrahmanirrahim. Tafrijul qadamain. Wa qala Syafi'iyah yufarriqu bainal qadamaini bimiqdari shibrin wa yukrahu lashu ihdal qadamaini bil ukhra haitsu la uzr li'annahu takalluf yunafil khusyu'. Jadi ketika sholat, ketika kita sedang posisi berdiri, posisi antara kaki kanan dan kiri itu kira-kira jaraknya qadra shibrin, ya 1 jengkal. Jadi antara kanan dan kiri tidak rapat juga tidak terlalu jauh, tapi diperkirakan kira-kira 1 jengkal. Wa yukrahu lasku ihdal qadamaini bil ukhra haitsu la uzr. Kemudian kalau seandainya tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, kaki kanan dan kiri ini posisinya menempel, ini hukumnya makruh. Kenapa makruh? Li'annahu takalluf yunafil khusyu'. Karena itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Jadi posisi kaki antara kanan dan kiri jaraknya ketika sholat itu antara 1 jengkal. Kemudian qiraatu suratin ba'dal Fatihah. Selanjutnya adalah bacaan surat setelah membaca suratul Fatihah ketika sholat. Sunnatun 'indal jumhur fi raka'atainil ula was-tsaniyah min kulli sholatin. Jadi membaca surat setelah surat Al-Fatihah setiap kita mengerjakan sholat itu hukumnya sunnah. Menurut mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Apa dalilnya ya? Wa yajharu bihima fima yujharu fihi bil Fatihah wa yusirru fima yusarru biha fihi. Kemudian bacaan surat setelah surat Al-Fatihah ini bergantung dengan bacaan suratul Fatihahnya. Kalau suratul Fatihah dibaca ketika sholat itu bacaannya keras, maka surat setelah Al-Fatihah dibacanya juga keras, seperti maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau dibacanya pelan Al-Fatihahnya, maka surat setelah Al-Fatihah mengikutinya, seperti sholat duhur sama sholat asar. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Abu Qatadah rawa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi rak'atainil ulayaini min adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Jadi kadang ada orang bertanya, kenapa ketika kita mengerjakan sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya dan juga subuh, di rakaat pertama sama kedua setelah baca surat Al-Fatihah, kenapa kita baca surat yang lain? Walaupun itu sebenarnya baca surat Al-Fatihah setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah, tapi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Walaupun seandainya orang sholat yang dibaca cuma Al-Fatihah saja, misalnya dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir dibacanya surat Al-Fatihah saja, itu tetap sah. Tapi kalau kita ingin mendapat sunnah, setelah rakaat pertama kedua setelah Fatihah kita baca surat selain Al-Fatihah. Nah, ini berdasarkan daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disunahkannya juga sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, di rakaat pertama itu surat yang dibaca setelah Al-Fatihah ini posisinya lebih panjang daripada surat yang kedua. Nah, di sini nanti para ulama menyimpulkan kenapa begitu? Ya, supaya orang yang masih ada di luar masjid, orang yang masih ada di tempat wudhu, dia bisa mendapati rakaat yang pertama supaya dia tidak masbuk. Nah, itu diantara salah satu hikmah kenapa disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama ini dibacanya agak panjang supaya menunggu jamaah yang masih ada di luar. Nah, nanti sunahnya juga di rakaat yang kedua itu lebih pendek bacanya daripada yang pertama.